Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang kangen dengan cerita SpongeBob lagi? Nah, kali ini aku mau bawain kisah SpongeBob lagi. Namun di cerita kali ini aku mau lebih fokus kepada cerita dari Squidward. Nah, yang belum nonton film SpongeBob lainnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film, Squidward tengah mengambang di atas air kolam renang. Dia terlihat sangat tidak senang dengan kondisinya. Bahkan dia juga menceritakan bagaimana terciptanya kolam renang tersebut. Semua kejadian itu dimulai pada hari kemarin di pekarangan rumah Squidward dan juga SpongeBob. Hari itu SpongeBob tengah menggali sebuah lubang untuk dia buat sebagai kolam renang. Sedangkan Squidward hanya berjemur sambil menikmati lemon buatannya. Sayangnya kegiatan santai Squidward terganggu nih karena pekerjaan SpongeBob. Alhasil Squidward mengajukan komplain pada SpongeBob. Namun sayangnya komplainan tersebut tidak didengar oleh SpongeBob. Bahkan dia justru mengajak Squidward untuk bergabung dalam proyeknya membangun kolam renang. Sayangnya hal itu ditolak abis nih oleh Squidward. Ketika mereka kembali kepada aktivitas mereka, Squidward yang sedang berjemur sambil menikmati segelas limon itu sangat kaget bahwa SpongeBob sudah menyelesaikan proyek kolam renang miliknya. Hal ini membuat Squidward terpana nih karena kolam renang buatan SpongeBob sangat indah. Di balik pujian itu ternyata Squidward iri dengan SpongeBob karena dia memiliki kolam renang seindah itu. Sedangkan Squidward hanya terdiam dengan hati yang panas melihatnya. Karena tidak tahan melihat SpongeBob dan Patrick yang tiba-tiba saja berenang di hadapannya, Squidward pergi ke dalam rumahnya dengan perasaan sangat kesal. Di dalam rumah, Squidward berusaha untuk melupakan soal keirian hatinya tentang kolam renang itu dengan cara melukis. Bukannya melupakan soal kolam renang itu, justru Squidward semakin mengingatnya, ditambah suara tertawa bahagia dari SpongeBob dan juga Patrick. Dengan kesal, Squidward berusaha memarahi mereka lewat jendela rumahnya. Sayangnya dia justru tertimpa kesialan. Di malam harinya, Squidward tidak bisa tidur karena AC di rumahnya mati. Namun sesuatu tengah memanggilnya nih. Ternyata dia adalah kolam renang. Kolam itu berusaha untuk membujuk Squidward supaya dia mau berenang di kolam milik SpongeBob. Tanpa ragu, Squidward langsung pergi menuju ke kolam renang itu. Dia berusaha mengendap-endap supaya tidak ada orang yang melihatnya. Akhirnya Squidward sampai nih dan dia langsung terjun dengan bahagia ke kolam renang tersebut. Namun sayangnya ada Gary yang melihatnya nih. Squidward sedikit takut. Beruntung atau sial, SpongeBob memanggil Gary lewat jendela kamarnya. Alhasil Gary hanya memukul Squidward lalu dia pergi masuk ke rumah meninggalkan Squidward. Hal ini membuatnya sangat lega, bahkan Squidward kini tengah menikmati kolam renang itu sendirian. Dia juga bermimpi soal dirinya yang kedatangan para tamu yang sejenis Squidward. Seolah Squidward lah yang memiliki kolam renang itu. Di mimpinya, para tamu memuji dirinya, bahkan menyuruh Squidward untuk memainkan klarinetnya. Namun mimpi itu harus sirna nih karena hari sudah mulai pagi. Di situ Squidward tanpa sadar sudah terbangun dari mimpinya dan dia mendengar suara SpongeBob. Hal ini membuatnya lari untuk bersembunyi di ruang penyimpanan mainan. Singkat cerita, SpongeBob dan juga Patrick justru berlari ke tempat di mana Squidward bersembunyi. Di situ Squidward bersembunyi sebagai mainan balon. Namun sialnya, Patrick justru memilihnya untuk dijadikan mainan. Setelah ditambah angin oleh Patrick, ia langsung membawa Squidward ke kolam renang untuk dijadikan kursi balon, mainan balon, bahkan tarik balon. Penyiksaan ini belum juga berakhir bagi Squidward, hingga dia memutuskan untuk membuka penyamarannya di hadapan SpongeBob dan juga Patrick. Namun hal ini tidak membuat SpongeBob dan juga Patrick kaget, melainkan sangat terkesan. Sayangnya bagi Squidward tidak demikian. Selain itu Squidward juga mengakui nih semua kesalahannya kepada SpongeBob. Bahkan dia juga mengakui bahwa dia iri dengan SpongeBob soal kolam renangnya. Bukannya marah, SpongeBob justru sedih melihat Squidward sedih.
Alhasil dia menghibur Squidward, bahkan mengizinkannya untuk memakai kolam renang miliknya sesuka hati. Setelah itu SpongeBob meminta Squidward nih untuk melompat dari papan kolam renangnya. Awalnya ditolak oleh Squidward, namun SpongeBob membujuknya dan akhirnya dia menyetujuinya. Dia mulai menaiki tangga itu dengan mata tertutup. Tanpa Squidward sadari, dia sudah sampai di atas bumi dan dia hampir saja melompat dari ketinggian yang di luar nalar. Akhirnya Squidward terjun dengan bebas dari ketinggian di luar nalar itu dan berakhir di kolam renang ini. Pada suatu malam, ketika Squidward akan pergi tidur, dia mendengar sesuatu dari arah ruang tamu miliknya. Dengan sedikit takut dan penasaran, dia pergi untuk memeriksanya sambil membawa botol spray rambut miliknya. Di situ Squidward berjalan perlahan di rumahnya yang gelap gulita sambil meneriaki seseorang. Namun sayangnya saat dia tengah menuruni tangga, ada balon yang membuatnya jatuh hingga ke lantai dasar. Sialnya lagi nih, botol spray itu juga menyemprot ke arahnya. Dengan cepat dia mengusap kedua matanya lalu menyalakan lampu. Di situ Squidward sangat kaget dengan kehadiran SpongeBob dengan semua dekorasi untuk mengenang persahabatan mereka. Namun sayangnya acara itu tidak berlangsung lama karena kemarahan Squidward. Ditambah dia mengusir SpongeBob dengan paksa. Pagi harinya Squidward tengah membersihkan ruang tamu miliknya, lalu dia pergi membuang sampah di belakang rumahnya. Namun sialnya SpongeBob datang dan berhasil membuatnya kaget. Alhasil Squidward masuk ke tong sampah nih. Hal ini membuatnya sangat kesal. Akhirnya dia berusaha kabur dari SpongeBob dengan keadaan masih dalam tong sampah. Bukannya menolong Squidward, SpongeBob justru senang dan dia selfie bersama Squidward yang masih berada di dalam tong sampah. Kemudian dia simpan fotonya di album miliknya. Masih di hari yang sama, Squidward sedang berjalan di kota nih. Dia berharap kesialan tidak datang padanya. Namun kesialan itu adalah SpongeBob sendiri. Sayangnya keinginannya tidak terkabul dan dia harus tertimpa sial lagi. Hal ini membuat Squidward pergi dengan rasa takut. Sayangnya kesialan itu datang lagi. Kini Squidward kena sial karena sepatu roda roket yang tiba-tiba saja terpasang di keempat tentakelnya dan berakhir menjadi butiran yang membentuk gambar hati. Hal ini membuat SpongeBob bahagia dan menselfie dirinya bersama Squidward. Akhirnya Squidward sampai di Krusty Krab. Sesampainya di sana Squidward sangat berhati-hati untuk tidak bertemu dengan SpongeBob. Ketika Squidward merasa sudah aman di meja kasir miliknya, kembali lagi nih SpongeBob membuatnya teriak dengan histeris. Bahkan Squidward berlari untuk pergi dari Krusty Krab. Singkat cerita, pada malamnya Squidward dihantui oleh rasa takutnya yang berlebih. Alhasil dia memiliki rencana untuk dapat menghentikan perbuatan SpongeBob, yaitu dengan cara menghapus memori atau kenangan dirinya pada SpongeBob. Singkat cerita, Squidward langsung mendatangi rumah SpongeBob seperti pencuri. Dia berusaha untuk menghapus semua kenangannya bersama SpongeBob. Dimulai dari menghapus dirinya dari album milik SpongeBob hingga di dalam pikiran si kuning kecil itu. Paginya Squidward masih berhati-hati dengan kedatangan SpongeBob. Namun dia tidak melihat adanya tanda-tanda si kuning kecil itu. Alhasil dia pergi nih ke Krusty Krab untuk memeriksa SpongeBob lebih lanjut. Benar aja di sana ada SpongeBob yang tengah memanggang Krabby Patty. Dengan penuh keraguan-raguan, Squidward berusaha mengetes SpongeBob. Alhasil semua rencana berhasil dan SpongeBob benar-benar tidak mengingat Squidward. Kebahagiaan itu dilihat oleh Tuan Krab. Lalu dia bertanya pada Squidward nih. Squidward menceritakan semuanya pada Tuan Krab dengan bahagia. Namun sayangnya kebahagiaan Squidward tidak berlangsung lama karena rencananya itu membuat bosnya sangat marah. Menurut Tuan Krab, semua yang dilakukan Squidward membuat SpongeBob melupakan kombinasi brankas di mana resep rahasia Krabby Patty berada. Alhasil Tuan Krab menyuruh Squidward untuk mengembalikan ingatan SpongeBob. Kini kedua pegawai Krusty Krab itu memulai untuk membuat kenangan bersama lagi nih demi mengembalikan kombinasi brankas milik Tuan Krab. Semua kegiatan yang tadinya sangat membuat Squidward ketakutan bahkan tidak nyaman, kini harus dilakukan secara terpaksa dengan sukarela oleh Squidward sendiri demi kombinasi brankas bosnya.
Akhirnya SpongeBob mengingat semua saat rencana terakhir Squidward akan dilaksanakan. Sayangnya rencana itu tanpa disengaja terlaksana dan membuat Squidward menjadi orang yang sangat sial. Setelah itu mereka kembali bekerja di Krusty Krab, di mana Squidward terduduk sambil diperban penuh, sedangkan SpongeBob masih terlalu senang untuk merayakan hari persahabatan mereka. Yang dipikirkan Squidward adalah hari paling sial baginya. Di hari yang indah ini, Squidward tengah berada di sebuah taman. Di sana dia berencana untuk mengadakan konser musik gratis, dan semua pengunjung di sana sangat senang mendengar promosi konser gratis. Namun sayangnya promosi itu tidak seindah kedengarannya jika dibandingkan dengan skill bermain klarinet milik Squidward. Hal ini membuat seluruh telinga pengunjung sangat sakit, bahkan semuanya menjadi kacau balau. Alhasil mereka membawa paksa Squidward untuk berhenti dan mengusirnya dari taman itu. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti untuk tetap bermain klarinet miliknya sepanjang perjalanan. Mungkin bagi Squidward itu adalah hal yang menyenangkan, tetapi tidak bagi orang yang mendengarnya. Bahkan seluruh kota hancur berantakan. Ketika Squidward akan menyelesaikan tiupan terakhirnya, kedua polisi musik datang untuk menghentikannya. Alhasil kedua polisi itu menyumbat klarinet milik Squidward. Hal ini membuat Squidward kesal. Namun polisi itu bisa mengembalikan klarinet itu dengan syarat Squidward harus mengikuti mandatory musik atau pendidikan bermusik. Sesampainya di akademi musik, Squidward tidak ingin menerimanya karena akademi itu seperti sekolah TK baginya. Dan kenyataannya memang begitu. Sayangnya dia tidak bisa kabur nih dari kedua polisi musik itu, yang mana Squidward harus terjebak nih di akademi musik untuk anak TK. Ketika sang guru sudah datang, dia menyuruh Squidward yang terduduk di barisan depan itu untuk memperkenalkan diri. Sayangnya saat perkenalan diri itu, Squidward dibully nih oleh para anak TK di kelasnya. Sialnya lagi, Squidward harus sekelas dengan anak baru yang tidak lain adalah SpongeBob. Singkat cerita, sang guru kini memulai untuk sesi mengajar mereka, yang pada awalnya semua murid TK-nya tidak sesuai ekspektasi sang guru, hingga giliran SpongeBob untuk menunjukkan bakat musiknya. Otto, would you play? Setelah giliran SpongeBob selesai, kini giliran Squidward nih untuk menunjukkan bakatnya yang menurutnya tidak kalah dari SpongeBob. Namun sayangnya itu pun tidak berjalan dengan lancar. Sang guru justru menghentikan Squidward dan memberikan saran untuk menggunakan instrumen musik lainnya. Naasnya semua itu juga gagal, bahkan tidak ada satupun alat musik yang cocok untuk Squidward, bahkan sapu saja juga tidak. Namun berbeda dengan SpongeBob yang memiliki bakat musik itu, bahkan SpongeBob bersama para teman sekelasnya tengah memainkan musik secara bersama-sama. Hal ini membuat Squidward kesal dan dia dengan paksa membuka klarinet miliknya, lalu dengan penuh semangat meniupkan klarinet itu untuk melawan musik milik SpongeBob dan juga kawan-kawan. Sayangnya permainan klarinet itu membuat seisi kelas berhamburan. Bahkan para anak kelas juga gurunya terhempas keluar. Beruntungnya sang guru tadi sempat menekan alarm sehingga kedua polisi datang. Namun kedatangan mereka membuat Squidward semakin kesal nih, dan dia jadi sulit untuk dikalahkan. Akhirnya kedua polisi itu mengeluarkan senjata pamungkas untuk mengalahkan Squidward, yaitu dengan cara mengeluarkan maestro. Kekacauan ini berhasil diamankan oleh kedua polisi. Sayangnya klarinet Squidward harus menanggung kesalahannya. Hal ini membuat Squidward sedih. Di situ SpongeBob menghampirinya dan berusaha menghiburnya. Awalnya usaha SpongeBob tidak berhasil hingga dia memberikan sebuah tisu pada Squidward. Suatu keajaiban terjadi nih. Ternyata tisu yang diberikan oleh SpongeBob memicu alat musik yang cocok untuk Squidward. You finally found your yang ternyata adalah hidungnya. Hal ini membuat Squidward lulus dengan cepat dari akademi.
Setelah kejadian itu, dia mengadakan konser gratis di taman bersama SpongeBob sebagai penonton. Semua penonton sangat senang mendengar musik dari Squidward. Singkat cerita, pada suatu siang, Squidward tengah menyemprotkan spray anti bulu babi pada bunga miliknya. Ketika dia tengah tertawa bahagia melihat para bulu babi itu pergi, seorang pengantar surat datang padanya untuk memberikan sebuah surat. Ternyata surat yang diterima Squidward adalah milik Nosferatu. Alhasil dia berusaha untuk tidak memperdulikannya dan ingin membuang ke tong sampah. Ketika dia ingin membuangnya di tong sampah, ada SpongeBob. Setelah mendengar situasinya, SpongeBob menyarankan Squidward untuk mengirim secara pribadi surat itu kepada Nosferatu supaya terhindar dari kesialan. Alhasil Squidward menyetujui ide SpongeBob. Dengan syarat SpongeBob harus membawa semua surat bahkan paket milik Nosferatu yang sepertinya salah alamat terus. Singkat cerita, mereka pergi nih dengan surat-surat itu menuju ke kastil milik Nosferatu. Sebelum sampai di kastil itu, mereka tengah berjalan melewati sebuah desa. Lalu tanpa disengaja seorang pria memohon padanya untuk tidak mengunjungi kastil itu karena Nosferatu adalah seorang vampir penghisap darah. Namun sayangnya Squidward tidak mempercayai hal itu. Ketika pria itu memaksa mereka untuk tidak mengunjungi kastil tersebut, sebuah kereta kuda misterius datang dan menyuruh mereka untuk menaiki kereta kuda. Tanpa rasa curiga, mereka menaiki kereta kuda itu untuk menuju ke kastil Nosferatu. Sesampainya di kastil itu, Squidward mengetuk pintu besar itu untuk segera mengembalikan surat-surat tersebut. Awalnya Squidward sangat ketakutan nih setelah memasuki kastil tersebut hingga seorang vampir muncul. Dia adalah Nosferatu, sang pemilik kastil. Setelah itu Nosferatu mendekati ke arah mereka. Hal ini membuat Squidward takut. Namun tiba-tiba saja seorang muncul dari dalam jas Nosferatu. Dia adalah pelayan vampir. Ternyata SpongeBob dan pelayan itu memiliki kesamaan sifat sehingga membuat Squidward dan Nosferatu sangat kesal. Alhasil mereka memarahi kedua orang aneh itu. Kemudian Squidward sadar nih bahwa tujuan dia sudah selesai untuk mengantar semua surat milik Nosferatu. Dia berencana untuk segera pulang. Sayangnya di luar tengah hujan sangat lebat dan hal ini membuatnya harus terjebak di kastil menyeramkan. Setelah itu Nosferatu mengundang mereka untuk jamuan makan malam di kastil miliknya. Sesampai di meja makan, Squidward dan juga SpongeBob sangat antusias nih untuk melihat menu malam ini. Namun sayangnya rasa antusias Squidward kian lama kian menghilang saat dirinya melihat menu makan malam hari ini. Namun berbeda dengan SpongeBob yang sepertinya sangat menikmati menu di luar nalar itu. Ketika makan malam selesai, kini saatnya SpongeBob dan juga Squidward untuk beristirahat. Di situ Nosferatu dan pelayannya mengantar mereka ke kamar tamu. Setelah itu Nosferatu mengucapkan selamat malam dengan cara yang sangat menakutkan bagi Squidward. Setelah Nosferatu pergi, mereka berusaha untuk beristirahat. Namun sial atau beruntungnya nih, SpongeBob terus bolak-balik pergi ke kamar mandi. Hal ini membuat Squidward terus terjaga saat dirinya ingin tidur. Namun hal itu menyelamatkan dirinya dari Nosferatu. Singkat cerita, Nosferatu ketahuan oleh mereka tengah berada di dinding dekat kasur. Alhasil Squidward dan juga SpongeBob tahu apa yang akan dilakukan oleh vampir tersebut sehingga mereka pergi dengan cepat dari kamar itu. Mereka berusaha untuk menemukan pintu keluar dari kastil tersebut. Namun bukannya menemukan pintu keluar, mereka justru terjebak di ruang bawah tanah dengan sebuah peti mati milik Nosferatu. Setelah beberapa saat, datanglah pelayan itu untuk memberitahu mereka tentang ruangan ini. Lalu tiba-tiba saja Nosferatu muncul dari belakang mereka untuk mengembalikan paket milik Squidward. Ketika Squidward membuka isi paketnya, Nosferatu dikagetkan dengan isinya. Ternyata itu adalah bawang putih. Hal ini membuat Squidward cemas. Namun Nosferatu hanya bercanda pada mereka nih, karena Nosferatu sangat menyukai bawang putih. Sayangnya kesenangan mereka harus sirna sebab seseorang tengah bermain dengan lampu di ruangan itu. Hal ini membuat keempat orang itu takut hingga mereka tahu siapa orang di balik kejahilan tersebut. Akhirnya mereka tertawa bersama-sama. Pada suatu pagi di kastil Nosferatu, sang pelayan tengah terbangun dari tidurnya dan melakukan aktivitas hariannya.
Setelah itu dia mengantarkan makan pagi untuk sang tuan, yaitu Nosferatu. Ketika dia sampai di depan peti milik Nosferatu, pelayan itu dikagetkan dengan kondisi tuannya yang sepertinya mengalami flu. Karena flu tersebut, wujud Nosferatu berubah-ubah, terkadang menjadi sosok vampir dan terkadang menjadi sosok kelelawar. Hal ini membuat pelayan itu yang bernama Slappy harus bergegas membawa Nosferatu menuju ke Dr. Calamari dalam wujud kelelawarnya. Sesampainya di klinik, Slappy menjelaskan keadaan Nosferatu kepada Dr. Calamari. Dengan cepat Calamari langsung menangani soal penyakit yang diderita oleh Nosferatu. Namun sayangnya Calamari membutuhkan waktu selama 2 jam dan membuat Slappy harus pergi dulu. Setelah Slappy pergi dari klinik, Nosferatu kembali bersin dan membuat wujudnya kembali menjadi vampir. Hal ini membuat Nosferatu justru menghipnotis Calamari. Di sisi lain, Slappy sangat kebingungan untuk melakukan sesuatu selama 2 jam sebelum dia kembali lagi ke klinik untuk menjemput Nosferatu. Tiba-tiba saja dia memiliki ide nih untuk berkunjung ke Bikini Bottom. Sesampainya di Bikini Bottom, Slappy mengunjungi berbagai tempat di Bikini Bottom. Di sana dia bersenang-senang menurut kebahagiaannya sendiri tanpa memperdulikan orang sekitarnya. Setelah bersenang-senang, Slappy mampir ke pet shop untuk membeli kebutuhan dari Nosferatu sekaligus untuk bertemu dengan pujaan hatinya yang ia sebut sebagai Mancherry. Tujuan selanjutnya, Slappy mengadakan piknik di kuburan hingga dirinya sadar bahwa Slappy harus menjemput sang tuannya. Sesampainya di klinik, Slappy menemukan banyak orang terhipnotis. Namun ternyata itu adalah cara Dr. Calamari untuk menyembuhkan Nosferatu. Alhasil Calamari memberikan 1 buah obat tetes untuk Nosferatu dan 1 lollipop. Setelah keluar dari klinik, Slappy mengeluarkan Nosferatu dari kandang sempit itu. Lalu dia memakaikan kalung yang ia beli dari pet shop kepada tuannya. Hal ini membuat Nosferatu sangat bangga kepada Slappy, bahkan dia memujinya dengan bahasanya sendiri. Di situ Slappy yang merasa dipuji sangat senang melebihi batas. Setelah itu Nosferatu mengajak mereka untuk cepat pulang ke kastil, yang mana mereka balapan untuk sampai ke kastil yang nantinya berakhir dengan Nosferatu yang berubah wujud menjadi kelelawar dan membawa terbang Slappy. Nah, itu tadi alur cerita dari film Kisah Squidward. Gimana Sleeper? Kalian suka nggak teman tidur bawain alur cerita dari episode-episode SpongeBob? Nah, kalau kalian suka langsung ramen like, share, dan subscribe tentunya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.